ini adalah Abu Jahal. Saya sendiri yang menebas lehernya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW segera sujud syukur gara-gara itu. Kemudian beliau SAW bersabda saat bangun dari sujudnya, sungguh orang ini Fir'aunnya umat ini. Kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke kematian Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kita review kembali masuk ke kancah peperangan. Jadi waktu tadi kakinya ditebas oleh Mu'adz dan Auf ibn Afra. Maka pada saat ditebas berdarah dia jatuh. Rupanya orang-orang meninggalkan dia. Sempat ada riwayat yang mengatakan dia dibawa ke pinggiran pasukan. Mereka mau berusaha obati nggak bisa karena darahnya ngucur terlalu banyak. Sementara pasukan kocar kacir. Maka yang berusaha juga mengurus dia melarikan diri. Maka Abu Jahal tinggal sendirian waktu itu. Berumuran darah semua, tidak bisa jalan lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW memerintahkan cari Abu Jahal. Ada di kancah peperangan orang itu. Gitu kan? Maka para sahabat menyebar mencarinya. Abu Jahal dicari di korban-korban. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tadi yang kita ceritakan postur tubuhnya sangat kecil. Dulu ini Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang dilemahkan di Mekah. Orangnya sangat kurus dan dia cuma tugasnya menjual jasanya untuk gembalakan kambingnya orang. Radhiyallahu anhu. Tapi itu Islam tidak lihat. Islam lihat keimanannya. Abdullah bin Mas'ud adalah ulama yang muslimin setelah masuk Islam, gitu kan? Abu Jahal salah satu orang yang suka menyewa jasanya Abdullah bin Mas'ud dulu di Mekah. Suruh gembala-gembalaan kambing bayar, gitu kan? Maka Abdullah bin Mas'ud ikut mencari dan dia menemukan Abu Jahal dalam keadaan sudah setengah sadar. Udah darah semuanya, udah nggak bisa, lemas sekali. Saat Abdullah bin Mas'ud berdiri di dekat kepala Abu Jahal yang tidak jelas melihat Abdullah berkata, kemenangan di pihak siapa? Dia masih tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia nggak tahu nih kalau orang Quraisy kalah gitu. Abdullah bilang, pada Allah dan Rasulnya wahai musuh Allah. Abu Jahal bilang, tidak masalah. Apa ada kemuliaan dari seseorang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri dan bukan musuh selain kaumnya? Artinya, walaupun kami kalah, saya juga mati, tetap saya mulia. Karena saya dibunuh oleh kaum saya sendiri, bukan orang lain. Pernyataan ini sebenarnya orang-orang Arab tahunya adalah bentuk kesombongan. Kalimat ini bentuk kesombongan dalam bahasa Arab. Bisa dibayangkan saat dia mau mati pun dia masih bisa sombong orang ini. Ya. Abdullah bin Mas'ud lalu menaiki dadanya Abu Jahal. Karena Abu Jahal orangnya besar, Abu Mas'ud kecil, naik di dadanya, duduk, gitu kan? Dan tujuannya ingin memenggal kepalanya Abu Jahal. Ini mau ditembas nih, bawa ke Nabi, ya Rasulullah ini orangnya, gitu. Ternyata Abu Jahal mengenali wajah Abdullah bin Mas'ud. Sudah dekat kelihatan. Ini penggembala kambing saya dulu di Mekah. Maka dia berkata pada Abdullah, bukankah kamu dahulu yang mengembalakan kambing-kambing kami? Abdullah menjawab, iya benar. Abu Jahal bilang, sungguh kamu sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan orang yang tidak sederajat denganmu wahai penggembala kambing. Jadi sebenarnya ulama bilang, perkataan ini mirip begini. Sungguh engkau telah menaiki gunung, perkataan Abu Jahal begini maaf. Dia bilang, sungguh kamu sedang berada di atas gunung yang kekar wahai penggembala kambing. Perkataannya maknanya begini, sungguh kau sudah melampaui perbuatanmu, naik di dadaku, sementara aku di atasan, seperti itulah. Ya. Maka Abdullah pun tidak sabar lagi, langsung memenggal kepala Abu Jahal. Dan menarik dari rambutnya dan membawa kepalanya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW sempat waktu itu bertanya-tanya, ya, siapa ini? Karena penuh dengan darah. Rambutnya ditarik sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, musuh Allah wahai utusan Allah. Ini Abu Jahal. Gitu kan. Nabi SAW berkata, demi nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Apakah ini benar? Dia Abu Jahal, mati sudah. Kata Abdullah, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali ia. Ini adalah Abu Jahal. Saya sendiri yang menebas lehernya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW segera sujud syukur gara-gara itu. Ya. Kemudian beliau SAW bersabda saat bangun dari sujudnya, sungguh orang ini Fir'aunnya umat ini. Sungguh orang ini adalah Fir'aunnya umat ini. Makanya dapat julukan Fir'aunnya umat ini. Kita masuk juga dengan kisah atau kasus Abu Sufyan dan meninggalnya Abu Lahab. Ya. Setelah kasus Badar, maka yang tertua di Mekah, setelah perang Badar dan kalah orang-orang kafir Quraisy, di Mekah tertinggal yang dituakan cuma tinggal dua, Abu Sufyan dan Abu Lahab. Ya. Maka penduduk
banyak sekali yang menghormati Abu Sufyan karena dianggap dia orang yang memiliki suara yang keras, hartanya banyak dan mengalahkan Abu Lahab. Dan Abu Lahab punya kisah sendiri nanti. Abu Lahab sudah mati. Beberapa hari kemudian Abu Lahab meninggal dunia pada saat itu. Abu Sufyan, dia tahu orang-orang lagi pada sedih semuanya. Dan dia tahu pasukan ini keluar justru untuk membela kafilah yang dia pimpin. Maka bagaimana caranya? Dia bilang, jangan ada yang bersedih, jangan ada yang menangis, serta berduka. Juga jangan ada yang menebus tawanan. Tidak usah ada yang tebus tawanannya. Sampai akhirnya muslimin tambah senang nanti. Dan tamak terhadap kita. Saya akan bentuk pasukan dan akan menyerang nanti. Dan Abu Sufyan betul melakukan itu. Karena nanti dia bentuk pasukan di tahun 3 Hijriah, 1 tahun setelah Badr, terjadi perang Uhud. Dipimpin oleh Abu Sufyan. Sementara Abu Lahab, gara-gara statement dari Abu Sufyan, orang-orang Mekah mulai agak reda sedikit sedihnya, lalu mereka mulai berkumpul di sekitar Abu Sufyan. Apa yang kita harus lakukan? Baik, kumpulin duit, kumpulin kekuatan, latih militer, segala macam. Berapa waktu kemudian kita akan nyerang. Jadi tahun depannya mereka menyerang. Sementara Abu Lahab punya kisah sendiri. Dia duduk di dekat Ka'bah waktu itu, tepatnya di majlis di sebuah depan halaman rumahnya Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib kan ditawan nih, lagi ditawan tadi di Madinah. Kebetulan waktu itu ada istrinya Abbas, diberikan julukan dengan Ummu Fadl, istrinya Abbas. Waktu itu Abu Lahab sengaja datang ke majelis itu, di depan halaman rumahnya Abbas ada tempat duduk dan dia tahu Abbas juga termasuk berita ditawan. Dia mau dapat informasi dari istrinya Abbas. Apa sih sebenarnya benar terjadi? Benar enggak mati pemimpin Quraisy? Saya masih belum percaya gitu. Lalu kemudian datang dia Abu Lahab ke majelisnya, karena Abu Lahab dengan Abbas kan saudara, pamannya Nabi dua-dua ya. Jadi ini dia datang ke rumah adiknya Abbas dan dia sedang bertemu dengan istrinya Abbas, berarti adik iparnya dia. Di sekitar majelis tersebut ada seorang yang sedang menjelaskan kejadian perang Badar dan pada mereka pada Ummu Fadl dengan beberapa teman keluarganya lagi duduk. Dan orang ini kebetulan ikut waktu itu perang Badar. Jadi dia menceritakan begini terjadi, begini terbunuhnya, begini terbunuh, diceritakan semua sama gamblang. Abu Lahab sempat bertanya, siapa di antara muslimin yang paling menyusahkan kalian di medan perang? Orang itu berkata, seseorang yang meletakkan burung merpati di dadahnya. Dan ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Maka dia berkata, ya, seseorang yang meletakkan burung merpati di dadahnya. Lalu orang-orang pada bertanya lagi kepada dia, siapa yang itu? Siapa? Kau kenal orangnya? Kata dia, tentu saja. Salah satu pimpinan Mekah yang sudah masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Artinya dia bilang kepada Abu Lahab, saudaramu sendiri. Abu Lahab sama Hamzah saudara. Kakakmu sendiri itu, kakaknya dia, ya, yang mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Orang tersebut lalu lanjutkan ceritanya begini, dan dalam ceritanya ini kesannya membela muslimin. Memang kita kalah, bahkan dia mengatakan di pasukan muslimin ada orang-orang yang menggunakan baju-baju putih, badannya kekar-kekar, sangat perkasa, tidak ada yang bisa menangkis pedang-pedangnya. Tidak ada seorang pun bisa mengalahkan mereka. Maksudnya ini kelompok para malaikat, karena mereka tidak bisa mengalahkan itu memang. Pada saat itu terdapat seorang budaknya Abbas, ya. Ini bernama Abu Rafi'. Abu Rafi' ini sudah masuk Islam rupanya. Sebelum Badar dia sudah masuk Islam, tapi dia sembunyikan Islamnya. Maka tiba-tiba dia bilang, itu malaikat yang turun membantu muslimin. Karena semangatnya si budaknya Abbas, tadi dia sembunyikan Islamnya, sekarang dia terang-terangan menyampaikan. Maka Abu Lahab tiba-tiba marah kepada budak itu. Dia ambil kayu, kemudian dipukuli budak itu. Terus dipukuli dengan sangat keras. Ummu Fadl sebagai majikannya budak ini, karena kan ini budaknya Abbas, budaknya suaminya. Maka dia berusaha melepaskan Abu Rafi', ditarik-tarik Abu Rafi' sama Ummu Fadl agar Abu Lahab berhenti memukulnya, tapi Abu Lahab tidak mau berhenti. Maka Ummu Fadl entah kenapa mengambil sepotong kayu besar, lalu dipukulkan ke kepalanya Abu Lahab. Sehingga hanya membuat kepalanya bocor berdarah, jatuh Abu Lahab. Dan gara-gara luka itu, Abu Lahab jadi sakit parah. Dan dia meninggal gara-gara luka itu.
Jadi saking parahnya luka itu sampai membusuk, darahnya terus keluar dan dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa buat apa-apa. Si Abu Lahab ini, gara-gara pukulan adik iparnya sendiri. Dan ini disebabkan karena dia mau memukul budak muslim tadi, ya budaknya Abbas. Akhirnya dia ditimpa penyakit yang membuat semua orang menjauh dari dia karena menular dan berbau busuk. Lukanya membusuk, kulitnya semua rusak dan setiap orang yang mendekati tersebar berita ini akan menular. Maka tidak ada yang berani dekati, termasuk anak-anaknya sendiri tidak ada yang mau mendekat. Ya. Akhirnya 2 hari setelah kasus perang Badar, ini tentu riwayat lain ya, riwayat lain ada yang menyebutkan sepekan. 2 hari riwayat pertama, yang lainnya mengatakan sepekan setelah perang Badar dan luka di kepala Abu Lahab pun mati dalam kondisi sangat mengenaskan. Semuanya badannya berwarna hitam, busuk kan gitu, sampai tidak seorang pun mau mendekatinya, termasuk anak-anaknya sendiri tidak ada yang mau memandikan jenazahnya karena khawatir tertular. Maka anak-anak Abu Lahab melakukan satu inisiatif, jadi dia meninggal di kamar tidurnya, maka mereka melempari batu kamar tidur itu sampai penuh dari jauh, dan mereka tidak lagi mau memakai rumah itu. Mereka tidak mau lagi memakai rumah itu. Anak-anaknya sendiri Abu Lahab. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan terhina seperti ini. Sekarang kita pindah ke kisah lain, kisah Suhail bin Amr. Ini masih berhubungan dengan perang Badar semuanya ya. Salah satu tawanan Badar adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini yang datang negosiasi ya. Dia bukan bernegosiasi. Dia ini Suhail bin Amr ini salah satu khatibnya Quraisy ya. Dia sangat mahir gitu, mengucapkan syair-syair segala macam, dan tujuannya untuk memerangi khutbah-khutbah Nabi SAW. Umar bin Khattab pada lihat Suhail bin Amr berada dalam tawanan, ia pun senang dan berkata pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini tawanan kita Suhail bin Amr, salah satu yang memang suka menghina-hina Islam dan Anda dengan kalimat-kalimatnya. Orangnya mahir berbicara." Maka Nabi SAW kata Umar, "Ya Rasulullah, izinkan saya bunuh." Kata Nabi SAW, "Jangan." Ya. Pertama begini, waktu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, di dalam tawanan ada Suhail bin Amr." Kata Nabi SAW, "Saya sudah dapat beritanya." Kata Umar, "Izinkan aku membunuhnya ya Rasulullah." Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan, biarkan dia hidup." Umar lalu berkata, "Kalau begitu izinkan aku menjatuhkan semua giginya, agar mulai hari ini dia tidak lagi khutbah untuk menyalahkan Anda. Larang bunuh nggak apa-apa, tapi giginya semua saya jatuhin." Gitu kan. Nabi SAW mengatakan, "Jangan hai Umar, biarkan Umar. Mungkin saja ia akan menjadi petunjuk kebaikan pada saat orang-orang membutuhkannya." Umar bin Khattab belum tangkap ini, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Biarkan saja, jangan, tidak usah diganggu dia. Khususnya jangan diganggu. Tapi kalau memang ada wahyu turun suruh bunuh, bunuh. Ini enggak. Walaupun dulu dia suka menghina dengan khutbah-khutbahnya. Semoga saja dia akan bermanfaat untuk manusia, maksudnya muslimin, di saat dibutuhkan itu. Ternyata teman-teman sekalian, apa yang Nabi SAW sampaikan ini benar terjadi, itu pada saat terjadi pemurtadan besar-besaran ya, waktu meninggalnya Nabi SAW. Jadi waktu Nabi SAW meninggal, teman-teman sekalian, itu terjadi pemurtadan. Banyak orang suku-suku Arab murtad. Mereka enggak mau lagi bayar zakat, mereka mengikuti Musailam al-Kadzab, nabi palsu, ada yang mengikuti Aswad al-Unsi, banyak gitu kan. Dan pada saat pembebasan kota Mekah, orang ini masuk Islam ini. Orang ini masuk Islam, ya, Suhail bin Amr masuk Islam. Dan ternyata waktu itu Mekah pun sempat goncang. Banyak orang mulai mendakwakan lagi, ini Muhammad sudah mati, kita dulu ini Quraisy, kita begini, mau ngajak orang-orang untuk murtad. Tapi Suhail bin Amr sudah masuk Islam. Maka Suhail bin Amr pada saat itu dengan khutbahnya berhasil membuat satu kota Mekah semuanya tidak jadi murtad. Orang yang mau murtad tidak jadi murtad. Dan ini kata ulama, barulah ditangkap maksud Nabi SAW waktu itu, "Jangan hai Umar. Giginya pun jangan jatuhkan." Gitu kan. Bukan cuma jangan bunuh, jangan jatuhkan gigi. Orang ini bisa punya manfaat satu waktu pada saat manusia butuhkan. Dan ternyata terjadi pada saat meninggalnya baginda Nabi SAW. Sekarang kita masuk ke subbahasan lain, masuknya pasukan muslimin di Madinah. Nabi SAW lalu memasuki kota Madinah bersama para sahabat. Saat tiba, Nabi SAW lalu bermusyawarah dengan para sahabat, apa yang harus dilakukan dengan para tawanan perang. Waktu itu kebetulan ada 60 tawanan perang Badar, selain yang terbunuh. Dan ini yang ditawan ini adalah orang-orang, termasuk masih ada orang-orang kayahnya,
prajurit-prajurit perangnya, gitu kan, penyair-penyairnya Quraisy. Maka Nabi SAW musyawarah, tanya Abu Bakar, bagaimana saran Abu Bakar? Ya Rasulullah, kerabat kita, sama-sama Quraisy, kita maafin saja, supaya mereka tahu Islam itu penuh dengan kasih sayang. Tanya lagi si fulan, bagaimana? Ya, kita maafkan saja, tapi suruh mereka tebus ya Rasulullah. Nabi tanya 2-3 orang sahabat, tiba di Umar. Hai Umar, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, kalau pendapat saya, datangkan orang terdekat dari mereka di saya. Dari 60 orang ini siapa kerabat saya paling dekat, saya tebas lehernya. Datangkan orang terdekat Abu Bakar, suruh tebas lehernya. Si fulan suruh tebas lehernya. Dia harus bunuh kerabatnya sendiri. Kata Nabi SAW, kenapa hai Umar? Ini tegas ini kenapa? Ya Rasulullah, ada alasannya. Mereka ini ya Rasulullah keluar dari Mekah mau memerangi kita. Untung kita diberikan kemenangan sama Allah. Kalau enggak, mereka sudah bunuh kita nih. Maka ini peperangan pertama kita dengan Quraisy ya Rasulullah. Tunjukkan ketegasan kita. Rupanya Nabi SAW waktu itu cenderung dengan pendapat Abu Bakar dan sahabat yang lain. Sudahlah, kita maafin, gitu kan? Kita maafin, kemudian mereka boleh tebus tawanannya. Umar bin Khattab terima. Keesokan paginya teman-teman sekalian, pas menjelang subuh, Abu Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid. Dapat Nabi SAW lagi menangis sama Abu Bakar. Kata Umar, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, mereka biasa ketemu sebelum azan subuh nih. Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kalian berdua menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Karena bagi Umar gak mungkin dua orang ini nangis kecuali ada masalahnya nih. Ini penting, Nabi dan Abu Bakar nangis ini berarti penting. Kata Nabi SAW, wahai Umar, telah turun firman Allah yang mendukung pendapatmu. Kalau bukan karena Allah sudah takdirkan kita selamat, maka kami semua akan binasa kecuali kamu. Umar menangis. Sambil menangis lalu Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 67 sampai 68, 2 ayat turun waktu itu yang mendukung pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Artinya, tidak patut kata Allah bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya adalah, mestinya memang orang kafir jangan diharapkan tebusannya, gak usah tebus. Bunuh saja sudah tawanannya itu. Yang lolos sudah lolos, biarin aja. Betul seperti pendapat Umar gitu. Ya. Lalu turun ayat setelahnya 68-nya, laula kitabun, terjemahannya, kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, kalau bukan karena Allah sudah takdirkan nih, niscaya kalian akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Ini suruh orang Quraisy tebus tawanannya nih, ini bisa mendatangkan azabnya Allah loh. Kalau bukan karena takdirnya Allah, ini keputusan nabinya, maka bisa datang masalah itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau hukuman Allah datang sekarang, hai Umar, kami semua binasa kecuali engkau. Yang membuat Umar akhirnya menangis pada saat itu. Orang-orang Quraisy lalu kemudian setelah mendengar bahwasanya Nabi SAW mengirim berita boleh menebus kerabatnya, mereka berbondong-bondong datang untuk menebus tawanan mereka. Kecuali Abu Sufyan. Abu Sufyan punya beberapa kerabat, dia enggak mau tebus. Bahkan dia berusaha melarang masyarakat Mekah untuk membayar tebusan. Jangan bayar tebusan, jangan bayar tebusan. Tapi akhirnya orang-orang tidak bisa sabar, enggak ada yang mau ikuti Abu Sufyan. Abu Sufyan itu bukan raja Mekah, salah satu kepala suku saja. Kerabat mereka ditawan, mereka tebus bisa berkumpul lagi. Ada perempuan menebus suaminya, ada orang tua menebus anaknya, ada saudara menebus saudaranya. Dan tebusan ini Nabi SAW tidak tentukan. Dia bawa kurma, tebus saudaranya. Dia bawa dirham, tebus saudaranya. Yang penting tebus, gitu kan? Seperti itulah. Maka akhirnya orang-orang tidak ada yang mengikuti pendapat Abu Sufyan dan mereka segera pergi pada saat itu untuk menebus kerabat-kerabat mereka.
Abu Sufyan karena gengsi, maka dia untuk menarik lagi pernyataannya, maka dia berkata, demi Allah, aku tidak akan kehilangan anak dan hartaku untuk menebusnya. Maksudnya adalah, anak Abu Sufyan, di sini dalam riwayat dikatakan, ada sebagian riwayat menjelaskan, ada anaknya yang ikut perang Badr. Dia bilang, saya tidak mau anak saya hilang, saya juga tidak mau harta saya berikan. Abu Sufyan lalu menunggu hingga ada salah seorang muslim yang datang dari Madinah untuk umroh yang ia tawan. Jadi ternyata ada satu orang muslim datang, bukan dari penduduk Madinah, orang muslim yang tapi dia tahu ini muslim. Ditawan sama dia, sengaja ditawan. Ya. Kemudian waktu ditawan teman-teman, ini disiksa. Dan ini pertama kali terjadi sejarah semenjak adanya kota Mekah. Itu orang umrah, orang ihram ditawan. Selama ini nggak pernah ada. Walaupun itu musuh, nggak boleh kalau lagi pakai baju ihram. Masyarakat Mekah mengingatkan Abu Sufyan, bila engkau tidak melepaskan muslim yang sedang umrah yang engkau tawan, maka pasti tidak ada lagi orang yang mau datang haji atau umrah ke Mekah ini. Karena merasa tidak aman. Abu Sufyan menjawab, aku tidak peduli sampai muslimin melepaskan anakku. Pada saat berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW memerintahkan agar anak Abu Sufyan dibebaskan sebagai muslim, ya, sebagai tebusan muslim yang sedang ditawan oleh Abu Sufyan.